Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1861 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop, Daud diurapi menjadi raja. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari.
Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja Israel. Dan Tuhan memilih orang pengganti Saul. Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Karena salah satu anak dari Isai diurapi Tuhan menjadi raja pengganti Saul. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada kriteria dari Tuhan memilih raja Israel. Amin. Yang pertama saudara, waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi yang Tuhan lihat adalah hati. Amin. Saudara, kalau kita belajar waktu Tuhan memilih Saul itu di antara kaumnya, dia berperawakan yang sangat bagus. Dia tingginya sangat tinggi, di atas rata-rata. Dan postur badannya, wow, memang sispek saudara. Memang cocok untuk menjadi seorang raja. Jadi gambaran yang Samuel dapatkan, seorang pengganti Saul gagahnya harus melebihi dari raja sebelumnya, yaitu Saul. Makanya ketika Samuel melihat Eliab di ayat 6 di sana, coba kita lihat. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel melihat apa yang dilihat oleh manusia pada umumnya. Seorang raja memang harus gagah, tapi rupanya Tuhan tidak memilih kriteria sama seperti waktu Tuhan memilih Saul yang gagah. Tidak. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita semua diteguhkan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang nampak, apa yang ada pada kita. Tuhan gak melihat status sosial kita, status atau latar belakang pendidikan kita, tidak. Yang Tuhan lihat adalah hati. Makanya selalu saya katakan begini, Tuhan memakai seseorang itu bukan karena dia memang terah dari keturunan pemimpin, tidak. Bukan juga dari latar belakang sosialnya dia, karena dia keturunan sultan, raja ini dan itu, tidak. Atau ini karena dia orang kaya dan sebagainya, tidak. Yang Tuhan mau pakai adalah orang yang mau. Ada orang yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi tapi tidak mau melayani. Ada orang yang berkelimpahan dalam segala hal, tetapi ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayan Tuhan, dia tidak mau. Ada orang yang sederhana, mungkin di pandangan orang dia dianggap enteng saudara, dipandang sebelah mata. Tapi ketika dia mau saudara, saya banyak mengenal orang yang latar belakang pendidikan gak tinggi-tinggi amat, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada orang yang latar belakang memang gak punya, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia mau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak melihat
titel saudara. Tuhan tidak melihat saldo di bank saudara, tidak. Tapi Tuhan lihat hati yang mau melayani Tuhan. Amin. Saudara, pertanyaannya saudara, apakah saudara mau dipakai Tuhan atau tidak? Kalau saudara mau, saya percaya Tuhan akan memperlengkapi saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kriteria yang pertama, waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi yang Tuhan lihat hati. Amin. Yang kedua saudara, Tuhan memilih Daud yang tidak diperhitungkan keluarganya. Saudara perhatikan di ayat 5 di sana dikatakan, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersiapkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saya yakin dan percaya waktu keluarga besar itu ada, Daud ada di situ. Tapi ketika Samuel datang ke rumahnya, saudara, Daud tidak ada di sana. Daud diperintahkan oleh Isai, pergi kamu ke ladang, jaga kambing domba di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa yang Tuhan pilih seringkali orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Saudara, mungkin saudara tidak dihargai, tidak dihormati, tapi di mata Tuhan engkau berharga. Amin. Justru Tuhan pakai orang-orang seperti itu yang terbuang untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seringkali Tuhan memakai orang yang bagi pandangan manusia orang bodoh, tapi Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara berkata, orang tua saya nggak adil, orang tua hanya sayang kakak atau adik, atau saudara memang terbuang, tidak diakui oleh orang tuamu dan sebagainya. Saudara dengar ini baik. Sebagaimana Daud, dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin di pandangan keluargamu, orang-orang di sekitarmu, saudara adalah orang yang tidak diperhitungkan. Tapi percayalah, di mata Tuhan, Tuhan memperhitungkan saudara. Amin. Karena saya yakin dan percaya, karena tertolak, karena tidak diperhitungkan, di sana dia belajar penyangkalan diri, kerendahan hati. Amin. Tuhan memang betul proses saudara. Saudara ditolak oleh keluarga saudara karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi sama seperti Daud, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, Tuhan memilih Daud yang adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri, orang yang terbuang, orang yang dianaktirikan, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan memilih Daud karena Daud adalah orang yang setia. Amin. Saudara perhatikan di ayat 11 di sana. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Yang ketiga, saya melihat Tuhan memilih Daud karena Daud adalah orang yang setia. Saudara, yang digembalakan Daud itu nggak banyak, hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi saudara lihat, karena kesetiaan dia, oh haleluya, sehingga Tuhan memilih Daud menjadi raja pengganti Saul karena kesetiaannya. Amin. Tuhan melihat bukan karena kita setia dalam perkara besar. Tuhan melihat kita ketika kita setia pada perkara-perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan kita satu kepercayaan yang lebih besar. Amin.
Tuhan melihat Daud, dia dapat dipercaya. Kenapa? Karena dia setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan saudara untuk melayani 1-2 orang saudara, saudara tetaplah setia. Karena bukan jumlah kuantitas yang Tuhan lihat kepada kita, tapi yang Tuhan lihat, hai hambaku yang baik dan apa? Setia. Haleluya. Tuhan tidak melihat, oh ini Samuel pelayanannya banyak jiwa, oh gerejanya besar dan lain sebagainya. Tuhan nggak lihat itu saudara. Yang Tuhan lihat kesetiaan kita. Ada berapa banyak orang berubah setia, dulu melayani, dulu majelis, tapi sekarang saudara sudah jauh dari Tuhan. Ya kan? Nggak setia. Banyak orang meninggalkan Tuhan, tidak setia. Tapi dengar ini baik, Tuhan memilih dan memakai orang-orang yang setia. Dari perkara-perkara kecil, Tuhan akan pakai untuk dipercayakan perkara berkat-berkat, jabatan, posisi yang lebih besar. Amin. Belajar setia. Setia dari mana saudara? Setia dulu dari hal-hal yang kecil. Setia dulu pada keluargamu. Setia dulu atas apa yang dipercayakan kepadamu. Belajar setia. Amin. Di saat saudara setia, Tuhan akan pakai saudara menjadi sama seperti Daud. Haleluya. Yang keempat, dari Daud kita belajar. Tuhan memilih Daud karena Daud seorang yang bertanggung jawab. Saudara perhatikan, saudara-saudaranya mempersiapkan makan, minum, pesta untuk menyambut Samuel. Saudara lihat, Daud di mana? Di ladang. Dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saya melihat di sana bahwa dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang buat pesta biasanya, yang lain langsung dilepas begitu saja, tidak dihiraukan. Tapi saudara lihat, Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Saudara, luar biasa. Saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada masalah, lempar tanggung jawab. Saudara, Tuhan mencari seperti Daud. Dia nggak gelap mata dengan pesta. Tapi saya melihat luar biasa. Daud rela tinggal di ladang. Karena apa? Tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Sudahkah kita menjadi suami yang bertanggung jawab di tengah keluarga? Sudahkah ibu-ibu sudah menjadi istri yang bertanggung jawab? Sebagai orang tua, sudahkah saudara bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara? Sebagai anak, sudahkah saudara bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Saudara yang dalam pelayanan, dalam usaha, pertanyaan saya yang sama. Sudahkah kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Mari kita belajar dari Daud. Dia betul-betul orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Yang terakhir, dari Daud ini kita belajar. Daud seorang yang rendah hati. Amin. Dia seorang yang rendah hati. Seharusnya dia ada di rumah itu karena dia anak bungsu. Betul? Tapi saudara lihat, dia ada di ladang mengembalakan kambing domba itu. Saya melihat saudara, dalam hatinya mungkin dia merasa, kenapa papa saya begini? Kok nggak ajak ketika rumah ada pesta, ada undang, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kenapa saya disuruh pergi ke ladang? Daud tidak berkata seperti itu, saudara. Daud betul-betul orang yang humble. Makanya gak heran Tuhan angkat tinggi Daud. Karena Daud memiliki sikap hati yang rendah hati. Saudara, saya melihat attitude dari Daud luar biasa. Ada banyak orang, saudara, punya pendidikan tinggi, tapi attitude-nya tidak baik.
Ada orang yang kaya tapi attitude-nya nggak baik. Orang yang punya sikap hati yang tidak baik, yang sombong, yang angkuh, saudara. Mereka itu hanya keputar-putar di situ. Nggak ada orang yang mau berteman dengan orang sombong. Tapi kalau saudara punya attitude yang baik, mungkin saudara tidak sekolah, mungkin saudara orang yang hidup pas-pasan, tapi orang-orang di sekitar saudara senang dengan kehadiran saudara karena saudara punya attitude yang baik. Saya melihat Daud ini luar biasa. Dia memiliki attitude yang baik, makanya Tuhan angkat derajatnya. Amin. Roh Kudus memenuhi dia dan memakai dia dengan luar biasa, saudara. Karena apa? Dia memiliki sikap hati yang humble, yang rendah hati. Haleluya. Itulah alasan yang saya tangkap dari firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan memilih Daud menjadi raja pengganti Saul? Yang pertama, kita belajar. Waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi yang Tuhan lihat apa? Hati. Yang kedua, kita belajar. Tuhan memilih Daud yang tidak diperhitungkan di keluarganya. Yang ketiga, Tuhan memilih Daud karena Daud setia. Yang keempat, kita belajar. Tuhan memilih Daud karena Daud seorang yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, kita belajar. Daud seorang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan pelayanan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan Tuhan terus memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.